Selamat pagi Sobat TA. Wah, senang sekali nih sekarang di hari Rabu ya, 9 Februari 2022. Dila kembali menemani Anda dalam Pajak Menyapa nih. Dan seperti biasa ya, di Pajak Menyapa ini tentunya Dila nggak sendirian, karena sudah ada yang kayak ganteng satu-satunya sekarang ya. Biasanya ada Ibu Wika, terus biasanya juga ada Pak Timon juga ya hadir di sini. Tapi sekarang ini hanya Pak Surono sendiri nih, Pak Surono. Jadi Sobat TA dan Mbak Dila. Jadi hari ini sih kebetulan niatnya ada 3 orang juga. Tapi kemarin sore kebetulan ada penugasan mendadak dari kantor juga. Jadi kita split nih satu-satu tugasnya, dan ya saya yang kebagian ke sini. Oke, bagi-bagi tugas ya, Pak Surono. Nggak apa-apa deh kan, kalau sendiri karena udah terbiasa ke sini ya, Pak Surono. Iya, kalau sama Mbak Dila udah biasa ya. Kabarnya gimana nih, Pak Surono? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi mulai meningkat lagi ya. Semoga kita diberikan kesehatan, bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, sekarang udah masuk di bulan Februari nih ya. Biasanya kalau misalnya di bulan-bulan ini udah mulai nih pelaporan SPT tahunan ya, Pak Surono. Iya, benar. Dari bulan apa nih Pak Surono? Sebenarnya kalau kita mau menyampaikan SPT tahun itu bisa dari awal tahun, Mbak. Awal tahun ya? Iya, bisa. Cuman memang kita diberikan waktu sampai kan perlu yang disiapkan, karena yang disampaikan itu kan dari Januari dan sampai Desember 2021. Tentunya datanya kan perlu disiap-siapkan, makanya kita meskipun bisa langsung dilaporkan mulai dari 1 Januari, tapi ada batasnya. Ada sampai kita untuk orang pribadi itu bisa sampai 31 Maret 2022. Jadi tahun pajak 2021. Jadi melaporkan SPT tahunan itu kan tahun sebelumnya. Iya. Nah, ini untuk tahun pajak 2021 itu dibatasi sampai untuk orang pribadi 31 Maret 2022. Kalau bagaimana dengan yang bentuknya badan usaha, dia sampai dengan 30 April 2022. Oh, oke. Jadi kalau yang perorangan sampai dengan 31 Maret ya. Kalau yang tadi badan usaha ya, 30 April 2022. Nah, untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan ini juga dimulainya dari caranya kayak gimana aja nih Pak Surono, mungkin buat para pelapor pajak nih. Ya, jadi kita menyampaikan SPT tahunan itu sebenarnya udah dari proses awalnya yang kita Mbak Dila. Jadi semua prosesnya ini kan dimulai dari mendaftarkan NPWP, teman-teman di wajib pajak ini juga menghitungnya, terus kayak membuat catatan, membuat kayak pembukuan gitu ya, terus menghitung pajaknya, terus membayar sendiri juga. Nah, sekarang kalau sudah dibayar itu bukan berarti saya udah membayar pajak kok clear berhenti di situ, tuh enggak. Karena ini semua prosesnya itu sendiri dilakukan sama wajib pajak, dan semua bisa dilakukan secara online, dan pembayarannya pun bisa online juga sekarang. Jadi sekarang adalah saatnya yang tugas terakhirnya ibaratnya. Dan ini tempat yang beririsan antara wajib pajak dengan kita kantor pajak. Penyampaian SPT tahunan inilah. Dan karena di sini kita akan melihat, meskipun nggak ngomong ya, tapi dengan SPT ini sebenarnya berinteraksi. Oh, ini laporan pembayaran pajak saya, terus orang pajaknya, oh ya benar, kami teliti dulu gitu ya. Oh, ini pembayaran pajaknya sudah sesuai atau belum, karena kita juga punya data. Punya data, misalkan dia karyawan, ini kan perusahaannya juga, nanti dia kita punya data dari perusahaan, kita matchingkan datanya antara laporan dari orang pribadinya dengan data yang kita punya dari perusahaan. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya interaksi, bisa ngomong nih, SPT ini bisa ngomong apa saja yang dilaporkan, bukan hanya pembayaran pajaknya saja, tetapi sesuai dengan undang-undangnya di situ disampaikan bahwa selain pembayaran atau penghitungan pajaknya juga dilaporkan objek-objek mana yang termasuk dia sebagai objek pajak dan bukan objek pajak, itu juga harus dilaporkan. Kemudian ada aset dan hutang juga yang dilaporkan. Jadi ada 3 hal besar itu, bukan hanya pembayaran pajaknya saja, tapi objek-objeknya mana yang menjadi
dasar Iya. penghitungan pajaknya itu juga nanti perlu dilaporkan. Ya. Oh, jadi Dila tahu nih, ngerti sekarang. Jadi SPT itu bukan hanya kita melaporkan pajaknya aja ya, Iya. Pak Surono ya. Tadi yang udah disampaikan juga asetnya, hutangnya, betul. dan objek-objek lainnya ya. Iya. Oh, Karena gini Mbak Dila, kita misalkan memang sebagai karyawan atau sebagai usahawan atau mungkin badan usaha kan sama-sama ujung-ujungnya kan memperoleh penghasilan Betul. gitu ya Mbak Dila. Dan SPT tahunan ini memang melaporkan itu. Nah, pada saat kita hanya melaporkan penghasilannya saja tanpa melaporkan yang lainnya tadi, misalkan ini bukan objek pajak, ini objek pajak, ini aset saya, ini hutang saya, ini hubungannya dengan apa? Karena begini, kita berusaha tentunya mendapatkan penghasilan. Iya. Dari penghasilan inilah yang dikenakan pajaknya. Iya. Setelah tentunya dikurangi, ada pengurangan tertentu itu ya. Kalau misalnya orang pribadi kan ada PTKP-nya. Kalau orang badan usaha ya ada pendapatan, ada biaya-biayanya dikurang. Itu untungnya itulah yang dikenakan pajaknya. Nah, kalau misalkan dia sudah berusaha terus mendapatkan penghasilan, dia kan punya biaya hidup selama 1 tahun juga. Iya. Nah, kalau misalkan Mbak Dila sudah punya penghasilan, punya biaya hidup juga sudah terpenuhi, ada sisanya ini. Biasanya dialihkan kemana? Ke aset. Iya, biasanya. betul. Membeli HP mungkin, kendaraan, rumah dan seterusnya. Iya, Itulah betul. kenapa perlu dilaporkan. Karena apa? Tadi pada waktu awal kita sampaikan bahwa ini SPT ini sebenarnya bisa berbunyi tapi data nggak ngomong dia ya. Jadi kita membaca dari SPT itu sebenarnya kayak mendengarkan dari wajib pajak yang berbicara lewat tulisan itu. Ini penghasilan saya, ini pajak saya. Dan bisa dilihat ini kenapa ada penambahan aset saya, karena apa? Penghasilannya memang gede. Nah, tanpa berbicara pun kalau memang semua dilaporkan secara benar, karena memang SPT itu harus dilaporkan secara, ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Dia harus benar, lengkap dan jelas di situ. Jadi semuanya kalau misalkan hanya penghasilannya saja atau pembayaran pajak saja, nanti bisa dijadikan bisa dibilang nggak lengkap dong, karena harus menyampaikan aset-asetnya juga. Ada misalnya punya hutang juga bisa. Kita beli HP ini sisa penghasilannya saya misalkan cuman dari dikurangi biaya hidup 3 juta ya. HP itu harganya misalkan 5 juta, berarti 2 jutanya dari saya pinjem dari Mbak Dila misalkan ya. Nah, itu dilaporkan juga. Jadi akan ketahuan sebenarnya kita orang pajak meyakinkan bahwa PPh pasal 29 atau di SPT tahunan ini adalah jumlahnya pajaknya sudah benar. Benarnya dari mana? Ya memang penghasilannya segitu, terus sudah dibayarkan semuanya. Muncul aset pun ya nggak masalah. Memang dia dari penghasilannya besar ya oke aja. Beda lagi kalau misalkan dia nggak melamporkan secara lengkap, bisa jadi malah nanti dicurigai.